Assalamualaikum teman-teman, it's me Salviana, dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi akuntansi, yaitu metode penyusutan aktiva tetap. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin bahas dulu mengenai satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang mungkin juga sempat menggelitik ya, kenapa sih aktiva tetap itu perlu disusutkan? Nah, jawabannya adalah karena aktiva tetap merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan neraca atau dikenal dengan istilah Statement of Financial Position. Nah, ketika suatu aktiva itu udah tersaji dalam laporan keuangan neraca, maka nilai yang disajikan itu harus menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, maksudnya gimana nih nilai yang sebenarnya? Saya langsung berikan contoh atau ilustrasi yang semoga mudah dipahami ya. Nah, contohnya misalnya saya membeli sebuah mobil dengan harga 100 juta. Nah, setelah saya pakai bertahun-tahun, mobil tersebut tentu saja akan tetap sama. Fungsinya juga bisa saya kendarai kemana-mana. Tapi apakah setelah saya pakai bertahun-tahun, mobil itu nilainya tetap 100 juta? Pasti tidak. Pasti ada yang namanya penurunan nilai. Nah, penurunan nilai inilah yang nantinya bisa kita hitung menggunakan metode penyusutan aktiva tetap. Nah, seperti itu. Jadi pada hakikatnya, seluruh aktiva tetap itu disusutkan, Kak, atau seluruh aktiva tetap itu menurun nilainya. Nah, tidak seperti itu. Di akuntansi, ada juga aktiva tetap yang tidak mengalami penurunan nilai, yaitu tanah. Nah, tanah ini adalah salah satu jenis aktiva tetap yang tidak disusutkan. Karena semakin lama, ketika kita memiliki tanah, maka nilainya tidak menyusut, tapi semakin meningkat, seperti itu. Maaf, ada suara motor lewat. Anggap aja itu sponsor ya. Nah, kembali lagi bahwasanya tanah itu nilainya semakin lama tidak semakin turun, tapi semakin naik, kecuali memang tanah itu mengalami misalnya habis ada bencana. Nah, mungkin nilai dari tanahnya itu akan menurun, atau terjadi sesuatu terhadap tanahnya, makanya itu nilainya bisa turun. Tapi pada hakikatnya secara akuntansi memang tanah ini adalah aktiva tetap yang dikecualikan, jadi dia tidak menyusut. Jadi jenis aktiva apa aja nih yang menyusut? Contohnya ada kendaraan, ada gedung, mesin, kemudian peralatan kantor, inventaris kantor. Nah, seperti itu. Itu yang bisa disusutkan. Nah, kemudian ada 5 metode penyusutan aktiva tetap yang nanti akan saya bahas di beberapa video ya. Karena kalau dijadikan satu video pasti durasinya lama banget. Nah, jadi saya di video kali ini akan fokus membahas ke satu metode dulu, yaitu metode garis lurus. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih metode saldo menurun ganda dan yang lainnya, kalian bisa subscribe dulu channel ini supaya nanti kalau ada video terbaru tentang metode penyusutan aktiva tetap, kalian nggak ketinggalan, oke? Nah, untuk saat ini kita bahas dulu yang metode garis lurus. Nah, metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Jadi, nilai dari beban penyusutan itu tidak berubah, tetap konstan gitu ya, tetap tidak variabel, maksudnya ya akan tetap segitu aja. Misalnya 5 juta ya 5 juta terus, seperti itu. Daripada bingung ya kan membaca definisi semacam ini, kita langsung aja lari ke contohnya. Nah, metode garis lurus itu memiliki rumus perhitungan penyusutan tiap tahunnya, yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, yang dimaksud dengan harga perolehan itu bukan harga beli aktiva ya, bukan harga beli aktiva, melainkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan ketika membeli suatu aktiva tetap. Contoh, saya beli AC. Saya beli AC, harga AC-nya perkiraan ya anggap aja 4 juta lah. Nah, 4 juta. Kemudian ada biaya pengiriman 500.000, ada biaya pemasangan 500.000, ada biaya uji coba 50.000 misal. Nah, yang diakui sebagai harga perolehan yang mana? Apakah 4 juta saja?
Tidak, tapi seluruh biaya sampai dengan AC tersebut siap untuk digunakan. Berarti ongkos untuk pengiriman, pemasangan, dan juga percobaan yang 50.000 tadi itu bisa diakui sebagai harga perolehan. Jadi anggapannya yang dimaksud harga perolehan tadi itu adalah 4 juta ya kan, harga dari AC, kemudian ditambah 500 pengiriman, ditambah 500 pemasangan, ada 50.000 uji coba. Jadi total harga perolehan AC itu adalah 5.050.000. Itu contoh atau definisi ya, contoh simpelnya memahami tentang harga perolehan. Kemudian nilai residu, dikurangi nilai residu. Nilai residu ini adalah nilai taksiran sisa dari suatu aktiva tetap. Jadi misalnya AC tersebut, AC yang saya beli tadi misalnya selama 5 tahun saya gunakan, kira-kira ke tahun kelima itu nilainya berapa ya? Apakah 5.050.000 ataukah hanya 1 juta mungkin? Nah, itu adalah taksiran. Nilai residu itu taksiran nilai ketika manfaat dari suatu aktiva tetap itu sudah habis. Berapa sisanya? Nah, sama dengan umur ekonomis itu juga taksiran. Kira-kira AC ini bisa produktif sampai berapa tahun ya? Nah, seperti itu. Jadi itu taksiran. Nah, berikutnya kita langsung aja ke contoh. Pada tanggal 1 September 2020, PT Abbas membeli sebuah kendaraan dengan harga perolehan 85 juta. Kemudian mobil tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Nah, permintaannya di sini adalah yang pertama, hitung penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian buatlah tabel penyusutan dan juga jurnalnya sekalian. Jadi memang saya sengaja bikinnya contoh soal yang kompleks gitu ya, supaya teman-teman juga memiliki pemahaman yang holistik gitu, menyeluruh gitu, nggak separuh-separuh gitu ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke jawabannya. Nah, ini adalah menggunakan rumus yang di atas ini ya. Jadi ini penyusutan tiap tahunnya, langsung aja dimasukin sesuai sama rumus di atas, yaitu harga perolehannya 85 juta. Kemudian ada nilai residunya, atau bisa dikenal dengan nilai sisa, ya ini 10 juta, dibagi dengan umur ekonomis di sini 5 tahun. Jadinya total penyusutan tiap tahunnya adalah 15 juta. Oke. Berikutnya adalah tabel, diminta membuat tabel. Jadi ini adalah tabel penyusutan. Nah, di sini bisa diketahui bahwasannya beban penyusutan dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu totalnya sama, yaitu 15 juta per tahun. Loh, kok ini beda Kak? Ini kok 5 juta, ini 15 juta? Iya, karena ketika membeli aset tetap, tadi beli mobilnya di bulan September ya, 1 September. Jadi makanya dia nilainya 5 juta. 5 juta dari mana? Ini. Kita hitung untuk penyusutan tahun 2020. Nah, 2020 tidak boleh diakui 1 tahun ya, karena belinya dari September, bukan dari Januari. Jadi diakui penyusutannya tidak dari Januari ke Desember, tapi dari awal belinya. Kapan? September, ya udah dihitung aja September ke Desember ada berapa bulan? Ada 4 bulan nih Kak. Ya udah 4 dibagi 12 dikali nilai penyusutan per tahunnya tadi kan 15 juta. Ketemulah 5 juta. Seperti itu. Kemudian ini adalah tabelnya ya, bisa diketahui. Jadi dia dinamakan garis lurus karena beban penyusutannya sama terus ya, setiap tahun 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta. Ini juga sisa dari yang ini ya. Jadi anggapannya ini adalah setahunnya ini, itu 15 juta juga. Dan nilai bukunya, nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 10 juta. Sama dengan taksirannya tadi. Taksirannya kan nilai residunya 10 juta. Di sini juga 10 juta. Kemudian gimana nih Kak jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini. Beban penyusutan kendaraan debit 5 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan kredit 5 juta. Seperti itu kurang lebih. Nah,
Sekian dulu video kali ini untuk metode garis lurus. Video berikutnya tentu saja membahas tentang metode penyusutan yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada masukan buat saya mengenai video-video selanjutnya kayak gimana, silakan langsung aja komen. Jangan lupa like juga, kemudian subscribe. Dan see you on the next video. Keep learning dan juga terima kasih udah nonton. Oh iya, satu lagi, buat teman-teman yang mau latihan soal, nanti aku akan taruh link Google Drive di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung aja nanti coba kerjain, coba latihan, karena akuntansi itu ala bisa karena biasa. Jadi kita harus terbiasa mengerjakan dulu supaya nanti bisa, gitu ya. Kurang lebihnya dari saya seperti ini. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.